Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa li jami'i ulumihi wa asrarihi wa anwarihi Biddin wa dunya wal akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa aqulu 'ala Allahi tawakkuli amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat yang kami muliakan, sambungan daripada mentalaah kita ialah dan ketahui olehmu bahwasanya iradat dan amar Allah berlain-lainan dan bercerai keduanya pada mazhab ahli sunnah wal jamaah. Terkadang menghendaki Allah Ta'ala akan sesuatu dan tiada menyuruh ia dengan dia, seperti kafir mereka yang ta'alluq ilmu Allah dengan kafirnya, seperti Abu Jahal dan seumpamanya. Nah, jadi kita paham dalam hakikat dan ma'rifat kita, dalam i'tiqad kita terhadap hamba-hamba Allah, khususnya kita manusia, beriman dia atau kafir dia dengan Islam, itu hakikatnya sudah memang ketentuan Allah. Nah, tak bisa lagi dirubah. Nah, memang sudah ketetapan yang ditetapkan oleh Allah. Cuman di dalam syariat beda ya. Tadi hakikatnya, ma'rifat hakikat dan keyakinan kita bahwa si A ini sudah ditetapkan Allah pada azali, memang dia kafir. Nah, itu. Tapi dalam syariat tetap diajak dan didakwahi. Tetap tuh diajak, dihimbau dia ini supaya masuk Islam. Nah, itu. Jadi diperintah untuk menyampaikan ajaran Islam dalam syariat wajib. Tapi dalam hakikat itu harus saja bagi Allah. Mau dijadikannya kafir atau diberinya hidayah menjadi mukmin. Tapi ini urusan batin yang itu tuh. Jangan kita sambat ini Allah menghendaki Islam, menyalakai kafir, itu ada boleh. Tidak boleh. Berarti itu melemahkan hukum syariat. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wajib kita sebagai muslim
menyampaikan dakwah bahwa setelah kebangkitan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka manusia ini wajib mengikut dan masuk ke dalam agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Karena setelah Nabi Muhammad lahir diangkat menjadi rasul, seluruh agama di permukaan bumi ini mansuh, artinya tidak sah lagi berlaku. Nah, itu agama Yahudi dah hapus tuh, agama Nasrani hapus. Jadi kalau dia bertahan dengan agama yang Yahudi, Nasrani, datang Islam, lalu dia tidak mau mengakui dan masuk ke dalam Islam, dalam Islam disebut orang ini kafir kitabi. Nah itu. Jadi ada dua kafir tuh. Ada kafir kitabi, yaitu orang itu kafir padahal asalnya agamanya tuh sah, dikarenakan ada wahyu yaitu kitab. Nabi Musa kitab apa? Taurat. Itu sah tuh. Di zaman Nabi Isa tuh sah. Kemudian lalu datang lagi rasul belakang, maka ini tidak sah lagi, hukum ini berlaku, harus pindah ke agama yang sudah yang akan datang, yang sudah datang. Itu namanya orang ini kafir tapi asalnya punya pegangan kitab dan sah. Nasrani lebih kurang 612 tahun jaraknya dengan Nabi Muhammad. Selama dia berpegang dengan kitab Injil yang hak, maka dia adalah Muslim. Muslim dia. Selama berpegang dengan kitab Injil. Kitab itu disebut dengan kafir kitabi. Dia punya kitab, punya rasul. Tapi begitu Nabi Muhammad diangkat Allah menjadi rasul, mereka tidak mau berpindah agama, tetap bertahan mengikut ajaran kitab Injil. Nah, orang ini disebut kafir kitabi. Asalnya agamanya itu sah. Tapi datang lagi Nabi akhir zaman, dia tidak mau berpindah, meninggalkan ajaran kitab Injil, mengikut ajaran kitab Al-Quran. Mereka bertahan. Kafir hukumnya, tapi kafir kitabi yang asalnya agamanya itu sah. Jadi zaman Nabi Isa itu dia berpegang kepada kitab Injil, karena Injil itu juga wahyu daripada Allah. Ikuti peraturan kitab Injil, ya. Tapi mereka setelah lahir Nabi akhir zaman, Nabi kita, mereka tidak mau berpindah, tetap tidak memegang kitab Injil. Itu namanya kaum Nasrani, Kristen tuh. Pegangannya kitab Injil. Di dalam kitab Injil, semua kitab dari Nabi Daud, Suhuf, Nabi Musa, Taurat dan Suhuf, kemudian Nabi Daud kitab Zabur dan seluruh kitab wahyu, ada menerangkan bahwa Nabi akhir zaman itu akan lahir. Siapa dia? Nabi kita itu asalnya dalam Quran itu, sama dalam Quran itu Ahmad. Mim ba'di Ahmad. Sesudah aku, kata Nabi Isa, akan lahir Nabi zaman namanya Ahmad. Ya, dalam Quran itu ada ismuhu Ahmad. Lalu Nabi kita tuh kenapa dengan nama Muhammad? Nah itu, yang memberi Nabi kita tuh nama Muhammad itu adalah datuknya Abdul Muttalib.
sesudah lahir. Pada masa itu, satu pun di antara penduduk kota Madinah yang terdiri daripada 3 suku besar, tidak ada satu pun manusia tidak ada yang bernama Muhammad. Ya. Suku Arab itu kan golongan 3 besar tuh. Seluruh penduduk Arab Quraisy itu dan lain-lain suku Kaiban, Nuqaq dan Qudum Mu'tazimah, satu tidak ada yang bernama Muhammad. Lalu ketika Nabi lahir, Abdul Muttalib memberi nama cucunya Muhammad. Heran orang Arab tuh. Hai Abdul Muttalib, kenapa cucumu tuh diberi nama Muhammad? Sedang keturunan kita, zuriat kita dari sana-sana tidak ada yang nama Muhammad kecuali cucumu nih. Kenapa kau beri Nabi Muhammad, diberi nama Muhammad? Jawab Abdul Muttalib, karena cucuku ini aku beri nama Muhammad, mudah-mudahan kelak ke depan dia menjadi orang yang terpuji. Nah, itu artinya Muhammad itu orang yang terpuji, orang yang tertinggi, orang yang sangat dihormati. Itu ceritanya tuh. Nah, jadi kafir kitab itu orang yang punya tahu Nabi terdahulu dan punya pegangan kitab-kitabnya itu juga wahyu daripada Allah, tetapi apabila lahir Nabi akhir zaman, maka seluruh agama yang terdahulu kalau dia masih hidup wajib pindah ke dalam agama Islam. Tapi kalau nya mati orang Nasrani itu sebelum Nabi Muhammad lahir membawa agama Islam, mati dia mengikut ajaran kitab Injil, maka sah dia menjadi Muslim. Nah itu Muslim. Kenapa? Karena dia ngikut kitab. Kitab itu wahyu daripada Allah. Jibril juga yang mengantarkan wahyu. Tapi setelah ada Nabi diangkat menjadi Rasul, lalu ada yang masih hidup beragama Nasrani, maka agama Nasrani tidak berlaku lagi, lalu dia pindah pada Islam. Kalau dia tetap berpegang dengan ajaran Nasrani tadi, sedangkan Islam sudah ada, lalu dia mati, disebut kafir matinya. Nah itu. Tapi kalau yang mati sebelum Nabi dibangkit, diangkat, itu sah Muslim. Nah, tapi kalau sudah Nabi diangkat jadi Rasul, dia kan mau pindah agama, maka hukumnya kafir kitabi, orang yang menentang Nabi dengan dasar kitab terdahulu. Itu. Nah, dalam syariat kita sebagai mukmin dan muslim wajib punya masing-masing berdakwah. Kali ini kan berceramah. Yang ini kan berceramah pengajian. Kita masing-masing dituntut berdakwah. Ada dakwah bil qauli seperti kita nih, dengan berceramah, dengan pengajian. Ada lagi namanya dakwah bil fi'li, berdakwah dengan perilaku kepribadian, macam anak-anak kita. Ya, ini kan dakwah kita bil fi'li, dengan kelakuan kita. Kalau kita sembahyang di rumah, anak bawa panggil, ya orang Zohor sampai sudah nih, kita berhenti dulu main, produk gitu. Itu namanya dakwah juga. Dakwah bil fi'li, dengan kelakuan. Ada lagi dakwah bil hal. Kita mengajak orang berbuat baik dan kita pun yang mula-mula berbuat baik. Itu hal namanya, keadaan. Misalnya kita ngajak orang sholat berjamaah. Yuk kita ini kan dekatlah dengan masjid, dengan musalla.
bagus kita berjamaah. Tapi awak kada tolak. Nah ini kada maunya tuh. Dakwah bil hal, dengan keadaan. Jadi kita ajak dan kita juga yang harus lebih dulu. Pahala berjamaah akan 27 kali lipat daripada sembahyang sendirian. Pahalanya dua. Pertama pahala berjamaah, yang kedua pahala saf dapat. Yuk bagus kita. Lalu kita yang dulu nih, habis dekat waktu tolak. Itu namanya dakwah bil hal. Demikian juga ada pengajian. Ayo kita ke sana, ada situ pengajian. Ajak kawan, tapi kita juga harus hadir. Nah ini namanya dakwah bil hal. Kan bisa semua tuh. Anak, bini, mungkin bangun tengah malam, baik sembahyang tahajud. Sembahyang tengah malam itu bagus. Pertama sembahyang sunat udhu, bisma udhu. Sudah itu baru sembahyang taubat. Ya, nah sesudah itu baru hendak sembahyang hajat terserah, hendak tahajud terserah, atau hendak salat tasbih terserah. Tapi diawali dulu dengan sembahyang sunat taubat. Itu dalam perintah syariat. Lalu kita ajak manusia untuk berbuat baik, dia tetap tidak mau. Atau orang yang non muslim tuh, orang yang kafir tuh, kita ajak dia bersahabat, tak mau juga. Tetap kita ajak dengan cara mau'izatul hasanah, dengan bijaksana. Tapi kalau dia tidak mau juga, itu memang sudah ketetapan Allah pada hakikatnya. Dalam syariat tidak boleh putus asa mengajak. Tapi kalau dia tidak mau juga, berarti sudah ini ketetapan Allah. Tapi itu urusan batin. Urusan zahir tetap diajak, tetap dibawai jawabannya. Seperti ini sudah ditetapkan Allah. Pamannya Abu Jahal. Abu Jahal itu paman Nabi, paman kontan, paman sepupu Abu Jahal itu. Yang paman kontan Nabi itu Abu Lahab. Abu Lahab itu adik-beradik dengan bapak Nabi. Memarina kontan. Ya. Kalau Abu Jahal ini memarina sepupu sekali. Pakcik juga tapi sepupu. Nah. Nabi langsung yang mendakwahi. Namun Abu Lahab dan Abu Jahal tidak akan mau mengucap dua kalimah syahadat. Nah coba. Kenapa? Memang Allah tetapkan dia di dalam kekafiran. Nah, itu. Nah, cuman kita dalam syariat jangan putus asa. Bahasa Banjar bawai dengan mau'izatul hasanah, dengan bijaksana. Ini orang kitanya dia jadi bawai kitanya. Tunggal situ aja. Mati jangan ada jual sekubur. Orang kedakuan juga. Nah, menasibku masuk neraka aja, masuk surga. Mana tahu? Itu orang pintar. Mana tahu nang ahli maksiat masuk surga, nang ahli ibadah masuk neraka. Ada, betul. Diceritakan dalam hikayat orang itu ahli maksiat. Bahasa kita ada lagi maksiatun yang tertinggal di gawinya. Gawi samaan. Perintah Tuhan kada gawinya juga. Tapi dia bisa masuk surga. Kenapa? Karena di akhir hayatnya dia bertobat. Hampir akhir hayat tuh dia bertobat.
Allahumma inni astaghfiruka min kulli dzambin wa atubu ilaih. Itu kalimat tobat. Dia Islam lah, Islam, tapi maksiat aja bawa umuran. Tapi akhir hayatnya dia bertobat dengan tobat tubu ilallahi taubatan nasuha. Sungguh-sungguh tobat tuh. Jangan di mulut aja. Bunyinya Allahumma inni astaghfiruka min kulli dzambin wa atubu ilaih. Itu kalimatnya. Meninggal dia. Rupanya sebelum meninggal dia sudah tobat dan istighfar. Tobatnya diterima Allah, dosanya diampuni Allah. Karena tobatnya tembus sumber dari hati. Jangan kita muntongnya astagfirullahaladzim. Hati kemana? Tentu hati itu meraung, ya Allah ampuni dosaku. Astagfirullah. Ya Allah ampuni dosaku. Uji hati ini. Min kulli dzambin wa atubu ilaih. Semua dosa. Wa atubu ilaih. Aku kembali kepada Engkau. Jadi ucapan zahir istighfar, batinnya meraung kepada Allah supaya dosanya diampuni daripada segala kesalahan. Meninggal dia, masuk surga. Itu dalam hikayat. Ada lagi ahli ibadah masuk neraka. Ahli ibadah masuk neraka. Kenapa? Karena dalam ibadahnya ada sifat riya. Ibadah tapi riya. Riya itu bahasa kita beungah. Itu bahasa Banjarnya beungah. Niatnya tuh riya. Niatnya tuh minta puji dengan manusia dan supaya manusia hormat dengan dia, bukan kepada Allah. Nah, ahli ibadah ini neraka wadahnya. Kenapa? Amalnya tidak ikhlas karena Allah. Mungkin itu aja kuliah aku beramal, makin nyai lagi. Sudahlah kayak itu kuliah pulang. Nah, jangan. Jadi ahli ibadah, tapi dalam ibadahnya nih tujuannya bukan karena Allah. Tapi tujuannya untuk disanjung, untuk dipuji, untuk dihormati. Nah, walaupun ahli ibadah tetap ke dalam neraka karena ibadahnya tidak ikhlas kepada Allah, bisa menjadi masuk neraka. Nah, ketika Abu Talib akhir daripada hayatnya, Abu Talib itu kan paman Nabi, memelihara Nabi sejak mulai 8 tahun. Sampai Nabi menjadi Rasul. Abu Talib tuh kan Nabi tuh hamil. Ada yang mengatakan 3 bulan, ada yang mengatakan 6 bulan. Bapaknya Abdullah sudah meninggal. Jadi yatim sudah tuh, belum lahir lagi. Setelah lahir, ibunya Siti Aminah, Nabi sedang berumur 6 tahun, Siti Aminah pun meninggal. Jadi yatim piatu. Dipelihara oleh datuknya yaitu Abdul Muttalib. 2 tahun memelihara Nabi oleh datuknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib pun meninggal. Nah, mulai 8 tahun diasuh oleh Abu Talib, yaitu paman Nabi, yaitu bapaknya oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sampai Nabi jadi Rasul, diasuh. Bahkan Abu Talib membela, jangan coba-coba ganggu anak kemanakanku tuh. Kalau ganggu anak kemanakanku akan berhadapan dengan aku, kata Abu Talib. Abu Talib itu waktu itu masuk jagau juga. Lading belati kada berpisahan di pinggang.
Jagau itu perlu juga. Jangan kada jagau. Jangan takutan barataan, harus jagau. Amun hendak kada kana timpa sorang belajar silat. Amun hendak kana timpa sorang belajar taguh. Mana tahu nasib kita Islam ini diganggu. Islam ini dihancurkan, diganggu, diadu domba. Siapa ini? Muhammad kakek kah? Kakek ya? Menggelisahkan umat beragama. Kalau kita Islam tidak dilarang, wajib fisabilillah. Coba. Nah, disitulah harus wani. Harus wani, karena hukumnya syahid fisabilillah. Kalau Islam ini diganggu. Islam tidak mengganggu, tapi Islam pantang diganggu. Bila masa lagi. Nah, itu perlu jagau juga tuh. Maka Nabi disuruh tuh sunatkan belajar silat. Kuntau, pengian, sinding, buah 7 dihabar lah. Manakut buah 9. Bab bila kada mayu buah 7, buah buka, buah 9 jadi. Belajar, apa salahnya? Jadi ilmu-ilmu itu tidak ada yang salah. Yang salah itu salah penggunaan. Nah itu yang salah. Di zaman Nabi aja kada ada yang taguh. Awak kada tahu. Kok ada yang taguh juga. Perlu itu. Kalau andai kata naudzubillah min da'udzubillah, kalau Islam diganggu wajib. Dosa takutan lagi. Karena satu-satunya jihad fisabilillah orang yang bighairi hisab masuk surga tanpa diperiksa langsung ke surga. Orang mempertahankan Islam itu kalau dia mati disebut mati syahid. Ini perang Islam sama kafir. Musuh nih kafir Islam. Lain pada Islam kafir hukumnya nang apakah ngaran agamanya. Perang mati dia, mati syahid. Orang mati syahid yang perang tadi haram dimandikan. Tak boleh dimandikan. Dan haram disembahyangkan. Bungkus dengan kain tanam. Kenapa tidak dimandikan? Supaya darah dan pakaian yang ada di badannya menjadi saksi di hadapan Allah. Kenapa tidak boleh sembahyangkan? Karena dia bawa najis. Darah itu kan najis. Nah, itulah keistimewaan orang mati syahid. Tanam bungkus, dah selesai. Bungkus tanam, dah selesai. Kenapa? Semuanya itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah. Dan dia masuk bighairi hisab pada hari mahsyar tanpa diperiksa langsung ke dalam surga. Dan orang mati syahid fisabilillah karena perang menegakkan agama, sebelum hari kiamat orang ini sudah berada di taman surga. Jadi roh orang yang mati fisabilillah itu, rohnya itu dibentuk Allah seperti burung hijau yang kecil. Mungkin kayak kita sini, mungkin kayak apa? Burung gereja kah? Tak burung suit mentahu. Itu terbangan sudah di taman surga tuh menikmati madu-madu tanaman-tanaman surga. Nah itu. Ya. Khalid bin Walid, sahabat Nabi, panglima perang, tapi beliau tidak mati syahid. Kata beliau, badanku ini penuh dengan bekas parang, bekas pisau, bekas anak panah, tapi beliau tidak mati syahid, mati di rumah, mati biasa. Nah itu. Ketika Abu Talib hampir mendekati sakaratul maut,
Abu Talib nih. Datanglah Abu Jahal dan Abu Lahab duduk belakang, di samping. Nabi pun dengan Sayyidina Ali di sebelah sini. Jadi umpama mayat tuh kayak ini nah. Abu Lahab, Abu Jahal sini, Nabi dengan Sayyidina Ali sebelah sini. Ketika saat-saat Abu Talib hendak meninggal dunia. Lalu Nabi, hai Ali, dekatkan mulutmu dekat kuping bapak tu, ucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengarkan, tidak ada suara. Ujar Abu Lahab, Abu Talib, Abu Lahab, Abu Jahal, hai saudaraku yang lawas-lawas saja ingatakan agama datuk moyang kita, yaitu menyembah patung berhala. Jadi belawan nih. Mungkin Abu Talib tuh kebingungan juga empat mana kok empat ini kan. Karena hebatnya was-was saat itu bukan iblis lagi. Abu Jahal dan Abu Lahab iblisnya. Saat itu terakhir Sayyidina Ali mengajarkan La ilaha illallah. Dengarkan kuping ke dekat mulut, tidak ada keluar kalimah la ilaha illallah, dan Abu Talib pun meninggal. Nah, siapa yang ambil? Abu Lahab dan Abu Jahal. Coba kenapa hebatnya nih Nabi sendiri ini, tapi sudah Allah menetapkan kematian. Abu Talib tidak mengucap la ilaha illallah. Ini namanya sudah ketentuan Allah. Jadi kita, bahasa kitanya tetap berusaha dalam syariat, mengajak berbuat baik, berhasil tidaknya itu ketetapan Allah. Jangan satu aja dipegang. Yalah, meninya hendak Islam, bisa Allah berikan petunjuk. Menkada dikatakan syariat lemah. Syariat lemah. Apa gunanya kita mengadakan pengajian yang ke situ letaknya? Nah, maka itu jalan dua. Maka itu kan tidak ada laqinu mautakum. Talkinkan di antara kamu yang hampir meninggal dunia. Jadi talqin itu yang paling pokok, hampir yang dekat-dekat meninggal dunia. Ada talqin yang kita di kuburan itu sudah mereka katakan orang yang sudah meninggal dunia. Tapi intinya saat orang menghadapi sakaratul maut itu intinya. Kalau yang di kuburan itu dua, niat sudah mati, ya, sudah mati nih yang di kuburan tuh. Yang kita harap bacakan talqin di sana. Kenapa? Karena orang yang mati itu tidak lama, Pak. Mati itu sebentar cuman. Bila berpisah roh dengan jasad mati. Mati jam 7 pagi. Kena habis zuhur ditanam. Ini cuman waktu mati. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 jam tuh. Ya, hitungan matinya tuh. Disawat lah. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 6 jam mati itu. Kenapa? Karena masuk ke dalam kubur, roh itu menyatu lagi dengan jasad. Roh tuh nyatu. Dia hidup dalam kubur tuh. Cuman hidupnya berbedalah dengan hidup di atas punggung dunia. Artinya alam barzah. Apa alam barzah itu? Putus pergaulan dengan orang yang di atas bumi. Arti barzah tuh. Putus pergaulan, kan ingat lagi berkawan. Tapi tidak putus amaliyah
yang dikirimkan oleh penduduk bumi ke dalam orang yang sudah tiada alam barzah. Itu ada putus itu. Yang putusnya ini pergaulan hari itu ampih. Tapi tidak putus hubungan tentang doa, tentang hadiah, tentang sedekah, itu tidak putus. Jadi alam barzah artinya alam terpisah. Terpisahnya terpisah daripada bergaul setiap hari. Tapi tidak terpisah di dalam amaliyah. Ya. Kita berdoa, yakin doa kita tuh diperkenankan Allah untuk si fulan bin si fulan. Allahumma ghfirli dzunubi wali walidayya. Yakin sampai doa kita. Ya Allah, ampuni aku dan kedua ibu bapakku. Yakin, itulah hubungan kita yang tidak putus. Nah, itu. Masuk kita ke alam barzah. Ceritanya roh itu duluan. Kalau kita mau song jenazah, dia dulu roh tuh. Begitu jenazah mau dimasukkan ke lubang, roh tuh duluan di sana sudah. Begitu sudah masuk tertutup, roh tuh menyatu lagi dengan jasad. Nah itu. Dia hidup, tapi hidupnya di alam barzah tadi. Dia mendengar. Maka itu kata Nabi, 7 tapak orang meninggalkan kuburan itu masih didengar oleh orang yang di dalam kubur. Yang baru mati itu. Ini baru mati. Dengar dia. Kalau mendengar berarti hidup. Ya. Kalau orang mati itu memang mati tidak hidup lagi, apa ada siksa kubur, apa manfaatnya nikmat kubur. Kan ada orang ditalkin itu kan, wa anna azabahu haqq, bahwa siksa kubur itu ada, betul. Wa anna na'imahu haqq, nikmat ada dalam kubur. Jadi kalau orangnya tuh mati, apa gunanya menyiksa? Apa gunanya nikmat? Ya, 2 mobil tiwadak dinya heraninya mati sudah. Dalam Quran ada wa anna azabahu haqq, kata Sultan Talqin, wa anna na'imahu haqq, wa anna su'alamun wa nakirun haqq. Nah, ditanya oleh munkar nakir. Kalau orang bujur mati yang kayak itu, apa gunanya nanya? Sementara itu berita dari Allah, dari Rasul. Mana kekuatan kita melawan Nabi dan malam ayat dengan Rasul? Tentu itu yang hak. Ya. Nah, jadi seperti iman Abu Jahal, diperintah disampaikan tapi tidak dikehendaki Allah, dia orang menjadi muslim. Cuman tadi itu hakikat, syariat tetap jalan. Kawan kada pati sembahyang bawai, tapi bebek bawai itu. Imbah maghrib ini itu kita ke masjidan. Imbahnya ada orang arwahnya. Nah, itu bisa dapat tak? Yalah adanya. Lu cari ya kok kopiah na bakulat dah no aja membersih. Tadang orang arwah ujungnya. Malaran jual itu namanya dakwah bil fi'li. Wajib kita berdakwah. Nah, karena waktu kita sudah sampai, insyaallah kita sambung pada kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa fahman wa hidayatan wa taufiqan. Wa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.